Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Alat Barber. Udah lama sekali ya kita nggak membahas tentang spek-spek alat-alat terbaru dari brand-brand seperti Keme, ada lagi Clipzik, dan yang lain-lain. Nah, ini kebetulan sudah banyak banget barang-barang yang ngantri akan kita review lagi. Oke, untuk kali ini kita akan mereview dua produk yang secara tampilan itu hampir mirip banget. Nah, jadi teman-teman penasaran kan? Di sini kita punya clipper Keme ya, dari brand yang sama-sama Keme, tapi dari seri yang berbeda. Jadi di sebelah kanan saya ada clipper Keme tipe KM2617 dan di sebelah saya ada clipper Keme tipe KM2616. Oke, langsung aja ya kita bongkar apa saja yang menjadi pembeda dari kedua clipper tersebut. Jadi dari desain ini dia hampir mirip sekali. Jadi konsepnya konsep metal ya, jadi kita cek apakah dalamnya atau casing ini, pelindung luarnya ini apakah benar-benar terbuat dari bahan metal. Oke, langsung aja. Nah, dari desain box dalam kita sudah bisa membedakan ya, ini ada kesan eksklusifnya ini ya, jadi kelihatan mewah banget ini. Jadi meskipun konsep clippernya hampir sama, dari packagingnya itu beda. Yang ini sama kayak clipper kebanyakan. Oke, sama-sama kita buka. Jadi biar lebih enak, ini kita taruh di sebelah dulu ya, biar enggak mengganggu proses review kita kali ini. Nah, di sini kita punya clipper dengan desain body yang hampir sama, yaitu hampir terlihat seperti metal ya. Nah, terlihat seperti metal. Oke. Di sebelah kiri saya ada clipper Keme dengan tipe KM2616 dan di sebelah kanan saya ada clipper Keme tipe KM2617. Jadi kita review dulu satu persatu ya. Jadi kalau lihat dari aksesoris atau kelengkapan dari tipe KM2616 ini ada 4 guard bawaan standar. Jadi pasti nanti di clipper apapun ada 4 guard standar ini. Jadi clipper guard dengan nomor 1, 2, 3 sampai 4. Terus biasanya ada beberapa clipper yang sudah disupport atau ditambah guard tambahan, yaitu di guard setengah dan 1,5. Untuk aksesoris lain biasanya untuk menjaga kebersihan clipper disertai dengan brush bawaan clipper. Ini juga ada minyak untuk membantu merawat clipper kalian. Oke, yang lainnya ada buku manual. Nah, ini tadi ada buku manualnya dan ini ada charge bawaannya. Oke, yang Keme tipe KM2617 ini juga aksesoris bawaannya sama seperti 2616. Di sini ada 4 clipper guard atau bantalan ya, kalau teman-teman barber itu bilang ya, guard pelindungnya ini untuk menentukan ukuran nomor 1 sampai 4, kemudian include nomor setengah dan 1,5. Jadi tidak banyak yang beda dari tipe KM2616 ya, secara umum dia hampir sama. Di sini juga untuk menjaga kebersihan clipper ada brushnya ini, kemudian oil untuk menjaga blade-nya itu supaya awet dan terjaga ketajamannya. Charge juga tidak ada bedanya antara 2616 dan 2617. Oke, sekarang kita akan bandingkan langsung kedua clipper ini.
Oke, kita akan mereview dari bagian yang paling atas dulu, yaitu dari blade clippernya itu sendiri. Untuk Kemi KM2616 dia dibekali dengan blade tipe wedge, atau teman-teman kalau pernah lihat blade-nya Wall Legend ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tipe wedge blade itu gimana Mas? Ya ini flatnya di sini ini dia menandakan dia adalah tipe wedge. Dia hampir sama kayak blade-nya Legend ya. Oke, untuk 2KM2617 ini juga didesain sama ini ya. Iya, ini sama persis ini. Jadi ini juga dibekali dengan tipe blade wedge atau tipe blade yang hampir sama dengan punyanya Legend. Jadi kenapa Legend, kenapa kok nggak magic clip gitu ya? Karena kalau magic clip itu blade atasnya dia harus stager tooth, jadi dia bergerigi halus. Kalau ini tidak, jadi clipper dengan blade tipe wedge ini adalah keunggulannya untuk detail gradasi juga bagus, untuk motong rambut-rambut juga dia itu mampu gitu ya. Kalau tipe stager tooth itu kan biasanya agak tersendat ya untuk rambut-rambut yang sedikit agak tebal. Oke, kita turun lagi ke bawahnya. Di sini ada taper levernya ya. Secara fungsi ini masih sama, ini mengusung desain lama ya, atau desain standarnya taper lever. Jadi belum difasilitasi step by step taper lever. Jadi biasanya ada beberapa clipper keluaran terbaru itu yang sudah memiliki fungsi step by step, jadi ada titik-titiknya. Kalau ini kebetulan belum, hanya kebetulan di sini desainnya itu berbeda ya untuk taper levernya itu sendiri. Jadi di sini kelihatan full ABS banget, jadi plastik itu ya. Yang di sini sebenarnya juga ABS, tapi dia di chrome, plastik yang di chrome ya. Jadi sebenarnya bukan metal. Jadi ABS yang diberi lapisan chrome. Ya, jadi teman-teman nanti jangan bilang ya waktu beli, oh katanya itu chrome, ternyata plastik ya. Jadi emang ini bukan full metal. Jadi ini memang ABS, bahan ABS, cuma dilapisi dengan chrome, lapisan chrome. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Di sini ada switch on off. Ini tidak jauh berbeda ya. Secara fungsi dia sama untuk menghidupi dan mematikan. Oke, kita lanjut ke bagian casing atasnya. Ini yang menjadikan clipper ini terlihat hampir sama ya secara kualitas bahannya. Tapi kita akan mereview apakah bahan ini benar-benar full metal ya. Jadi ini kalau dilihat dari jauh itu ya orang ngiranya itu metal ya. Tapi kalau saya tadi sempat bongkar dan saya lihat kualitas di sini adalah ini bukan metal, yaitu adalah full ABS dilapisi dengan seolah-olah ini lapisan metal ya. Nah, jadi sama untuk tipe KM yang 2616 ini juga bukan full metal, melainkan ABS yang dilapisi seolah-olah seperti metal. Oke, jadi teman-teman nanti jangan salah persepsi ya. Oke, lanjut ke bagian USB port untuk pengecasannya sendiri. Di sini kebetulan dia sama. Jadi nanti mau beli yang manapun, mau pakai cas yang manapun itu sudah plug and play ya. Ini kedua clipper ini dibekali dengan charge yang sama. Lanjut ke ini ada fungsi LED indikator. Ini adalah bagian untuk kita melihat berapa kapasitas baterai yang masih tersedia. Nah, ini boleh dilihat. Untuk KM2616 ini berada di 83% dan untuk KM2617 berada di 65%. Jadi apa sih tujuannya dari LED indikator? Kenapa harus ada persentase baterai yang harus kita ketahui? Karena teman-teman harus mengkontrol kapasitas baterai yang harus masih tersisa pada clipper ini. Jadi jangan sampai 0% baru kalian itu ngecas. Karena tipe-tipe baterai lithium itu ketika kalian mencas atau mensuplai kebutuhan baterainya itu dalam keadaan nol, fungsi baterai lithium itu sendiri berkurang menjadi 1%.
Jadi sama seperti tipe-tipe baterai HP itu ya. Jadi jangan nunggu habis. Jadi saya menyarankan atau merekomendasikan untuk melakukan pengecasan di LED indikator yang sudah menunjukkan angka di 20%. Jadi jangan sampai di bawahnya itu. Selain performanya juga sudah menurun, ya memang harus segera di-charge. Jadi lebih baik posisi ngecasnya itu dia daya atau baterainya itu lebih daripada dia kurang dari 20%, karena itu nanti bisa menurunkan tingkat kapasitas baterai itu sendiri atau jadi nggak awet ya teman-teman ya. Oke. Di sisi lain tidak ada ya. Jadi nanti waktu pengecasan dia nanti di sini ada tombol yang nyala. Jadi warna kuningnya itu tadi pada saat pengecasan warna pink sama ungunya ini nanti dia nyala ya. Jadi kalau dalam kapasitas rendah atau nanti dia powernya sudah lemah, indikator kuningnya ini kemungkinan nyala. Oke, secara performa sendiri clipper ini saya rasa berada di RPM yang hampir sama. Jadi kalau saya rasakan dari getaran yang saya dengar dan saya rasakan melalui tangan ini, tidak ada RPM yang selisih terpaut cukup jauh. Jadi masih di kapasitas power yang sama, tidak jauh. Tapi kalau dirasakan detail atau lebih teliti lagi, ada sedikit perbedaan di clipper Keme KM2617 ini. Dia memiliki sedikit power yang menurut saya itu secara tingkatan dia berada di atas ini, tapi sedikit. Nah, secara umumnya atau secara performa keseluruhan ini tidak ada fungsi atau kapasitas yang terpaut cukup jauh. Oke, selanjutnya kita akan bahas berapa sih berat dari masing-masing clipper ini. Oke, kita mulai dari Keme tipe KM2616. Kita langsung timbang ya. Nah, untuk clipper ini dia berada di bobot atau berat di kisaran 273 gram. Nah, teman-teman ingat ya, 273 gram. Oke, langsung aja kita pindah ke KM2617. Ini berada di angka 278 gram. Jadi cuma selisih 5 ya, selisih 5 gram. Dan ini lebih berat. Itu tidak terlalu signifikan banget. Jadi bobot-bobot dengan selisih segitu itu secara performa atau secara kinerjanya itu tidak mempengaruhi tingkat pengerjaan dia itu lebih sulit atau enak atau enggak, itu enggak memperluas sama sekali. Kecuali ketika kita bandingkan salah satunya ini ada bahan full metal, itu nanti teman-teman pasti akan bisa memutuskan lebih enak pakai yang clipper berat atau clipper yang lebih ringan. Tapi untuk kedua desain clipper ini dia berada di bobot yang hampir sama, yaitu di kisaran 270-an gram. Tuh naik turunnya sedikit ya. Oke, untuk RPM sendiri saya rasa ini di kisaran RPM 5600 atau setara dengan clipper KM2600. Jadi teman-teman pasti sudah tahu ya, produk Keme bestseller itu ada Keme tipe KM2600. Itu produk bestseller dari zaman bahla dulu ya. Jadi dari pertama kita kenal produk Keme itu produk 2600 itu memang produk yang sangat unggul. Jadi saya rasa powernya ini sudah cukup lumayan ya, sudah berada di kapasitas tipe KM2600 untuk produk Keme. Nah, tapi kelebihan dari dua clipper ini adalah desain yang sudah diperbaiki. Jadi kalau teman-teman sering melihat beberapa celah kekurangan dari clipper pendahulunya KM2600, mungkin teman-teman pasti tahulah kendalanya itu ada di noise atau suaranya yang sedikit agak berisik ya teman-teman. Itu sudah menjadi bahasan di forum-forum forum cukur rambut atau barbershop ya.
Nah, untuk kedua desain ini ada desain yang menarik. Dia terlihat desainnya itu lebih solid dan terasa tidak ada part-part yang bergetar. Jadi, nah ini kalau teman-teman dengar suaranya ya, ini benar-benar utuh banget itu ya. Tidak ada noise suara yang mengganggu pada saat kita proses memotong rambut. Jadi ini cukup rekomendasi untuk kalian miliki di rumah. Jadi teman-teman clipper yang masih belum upgrade ke versi baru, mungkin ini bisa dijadikan alternatif pilihan untuk mengupgrade clipper yang sudah kalian miliki di tempat kerja. Oke, cukup ya. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Next kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Kita akan membahas banyak clipper yang masih perlu kita kulik lagi. Di antaranya ada dari merek Wimark, Clipzik, Hikari, dan yang lainnya. So, jangan pernah kemana-mana. Tetap terus ikuti channel kami. Jangan pernah lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Jangan lupa klik like dan komen untuk teman-teman yang ingin dibuatkan konten apa selanjutnya. Jadi bebas, ide-idenya kita ambil dari komentar teman-teman, itu nggak masalah. Jadi jangan lupa bagikan konten ini, semoga bermanfaat untuk industri barbershop di Indonesia ke depannya. Oke, saya Rian Irawan pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.